Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mudah-mudahan suara Abi jelas ya. Ini agak-agak di atas gunung sinyalnya. Mudah-mudahan pagi hari ini itu ada apa namanya, bulan ya kelihatan. Dan pagi hari ini Senin kita memulai hari dengan kebaikan. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi terus kebaikan. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kajian ditemani oleh Ayang Bebek. Ini ya. Abi lagi di mana ini kita? Oh, para layang Ciletuh guys. Ini pemandangannya nih. Ya. Nanti kita mau coba terjun payung dari sini. Mohon doanya ya. Mendaratnya di Cinangneng langsung nanti ya. Ini di daerah Ciletuh, Sukabumi. Camping biasa, anak-anak lagi liburan, jatah liburan anak-anak. Boleh kerja lagi. Alright guys, ada sebuah sharing cerita yang mau Abi ceritakan dan menjadi hikmah. Dan tak bosan-bosannya gitu ya Abi mengingatkan terus hikmah dari apa yang akan Abi sharingkan. Jadi kemarin tuh Abi camping kita di daerah Pangalengan sana kan. Jadi ini liburan tanpa tujuan. Tadinya mau ke Banyuwangi, nggak jadi, kita belok ke Pangalengan, sekarang ke Ciletuh gitu. Pendek cerita, pas Abi kemarin bukan pulang dari Pangalengan sama anak-anak, sama Umi mau ke arah sini nih, Ciletuh sini, Geopark Ciletuh untuk kita mau coba terjun payung gitu ya, para layang. Pendek cerita, GPS-nya itu bukan tiba-tiba sih, memang mengarahkan ke sebuah jalan yang kok ini agak berbeda gitu ya. Jadi tadinya jalannya mulus, tiba-tiba ini mulai mengecil, lalu ajrut-ajrutan jalannya rusak, bolong-bolong gitu ya, dan ya mobil Abi kan Mazda Biante gitu ya, mobil-mobil yang bukan untuk off-road, sehingga terasa sekali guncangan-guncangannya gitu. Sampai mengecil dan akhirnya sampai ada tulisannya sih Gor Ciletuh gitu ya. Cuma terus Abi bertanya kepada salah seorang warga lokal gitu, warlock, dan nggak bisa Pak lewat sini. Ini buat mobil-mobil double cabin atau mobil-mobil off-road gitu. Pendek cerita, akhirnya Abi memutar balik, jalan ulang cukup jauh balik dan kembali ke jalan yang benar gitu ya. Terus ketika kembali ke jalan yang benar dan akhirnya masuk lagi ke sebuah jalan yang ternyata ya mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip tapi tidak seburuk yang pertama, dan akhirnya sampai sih di tujuan di malam hari yang hampir ya mobilnya ya hampir nggak kuat juga nanjak karena tanjakannya cukup sangat-sangat ekstrim gitu ya. Ini kalau hilang timbul gelap terang nih handphonenya, lagi pakai handphone yang Xiaomi pocong ya. Nah, di situ Abi mendapatkan sebuah hikmah, dan ini sering lah mungkin Ayah Beben juga sampaikan, Abi juga di kesempatan sudah sering menyampaikan, tapi itulah hikmah, harus senantiasa diingatkan, harus senantiasa diulang-ulang, karena sudah diulang-ulang saja kita nih masih sering lalai gitu kan. Kita ini masih sering lupa. Nah, perjalanan kemarin tadi malam itu Abi menggambarkan bahwa ternyata ya Abi, Ayah, Umi, kita semua itu bisa saja salah jalan, betul ya? Bahkan kita pernah salah jalan, setuju nggak? Abi ya justru bangun MB ini serius banget, kita mengabdikan diri katakan begitu,
untuk membangun platform kebaikan ini bukan karena Abi yang paling soleh, bukan karena Abi yang paling paling hebat agamanya, bukan karena Abi yang paling nggak punya dosa. Justru karena Abi pernah salah, Abi pengen soleh. Justru karena Umi banyak salah, pengen banyak kesolehan. Justru karena ayah sering salah, kita butuh sering beramal soleh. Itulah kenapa kita bareng-bareng semua nih, antum-antum semua yang di Lampung, ya, yang di Balikpapan, yang di Jogja, yang di Jakarta, semua santri Abi yang online ataupun offline, ya karena kita pernah salah jalan, betul ya? Karena kita ya tadi malam baru salah jalannya gitu ya. Dan mungkin ke depan namanya manusia, namanya Abi juga apa ya? Ya setan ini kan pandai sekali menggoda kita. Bisa jadi kita salah jalan lagi. Nah, tapi untungnya alhamdulillah dengan izin Allah, Abi masih tersadarkan tadi malam gitu. Ini kayaknya jalannya nih makin gak bener, makin mengecil, makin sebenarnya dari awal itu sudah ada alarm itu. Cuma tidak Abi indahkan. Udah terusnya siapa tahu benar. Karena GPS-nya kan benar mengarahkan lewat situ. Nah, sadarlah teman-teman bahwa sejatinya fitrah manusia ketika kita bermaksiat itu pasti ada alarm. Iya kan? Sepandai-pandainya antum ya mungkin santriwati gitu ya. Chat-chatan di belakang Abi, di belakang Umi, pasti hati nurani antum ada rasa gelisah gitu misalnya. Ya, antum mencuri misalnya ya 1.000, 2.000, 5.000 gitu ya. Atau ya ada amanah yang tidak antum tunaikan sebagai kader misalnya di divisi multimedia kah, CS kah. Pasti hati nurani kita sejatinya ketika antum dengarkan itu berbicara, ini salah jalan. Gitu ya. Nah, ketika antum merasakan itu antum harus syukuri bahwa artinya hati nurani antum, artinya fitrah antum sebagai orang yang soleh, ya itu masih Allah jaga, gitu. Akhirnya ketika Abi kembali jalan, apa namanya, ya Kang, oh ini bubur guys. Kembali jalan terus apa namanya balik GPS kembali ke jalan yang benar gitu ya. Dan ketika kita kembali ke jalan yang benar, ternyata jalan yang Abi temui tidak serta-merta langsung mulus juga. Ternyata begajulan juga. Jadi kata siapa, ketika antum hijrah, ketika antum taubat itu, maka jalan dunia antum gitu ya, pekerjaan, karir, bisnis, ya usaha, rumah tangga mungkin, apapun itu gitu ya, hubungan orang tua, suami istri, orang tua dan anak, apakah pasti mulus? Belum tentu. Justru ujiannya makin besar, bisa jadi seperti itu. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa yang ya. Nah, hikmah itu membawakan Abi kepada sebuah surat yang antum sudah sering bahas sejatinya, karena ini surat yang bisa dibuka ya. Udah jam 6 aja. Surat Az-Zumar, coba antum buka surat Az-Zumar ayat 60. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'anallah. Ya, engkau akan melihat, akan melihat bahwa orang-orang berdusta kepada Allah. Kadzabu 'anallah. Wujuhuhum muswad. Ya, apa muka mereka itu menghitam, wajah mereka itu menghitam. Ya, kalau hari ini ada yang wajahnya hitam, ya sama Abi juga, putih-putih banget. Bukan itu maksudnya, tapi wajahnya gosong. Alaysa fi jahannam, ya mathwal lil mutakabbiri. Siapa mereka? Ya bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur, ya mutakabbir. Takabur berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu nih surat Az-Zumar, udah tahu nih kita apa namanya tidak boleh bermaksiat, ya tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh korupsi dan seterusnya, ya.
Dan di ayat 61-nya Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangannya sehingga mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia maha memelihara atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, abang kakak, ayah bunda, ikhwanillah rahimakumullah, pengen nggak muka kita hitam di yaumul hisab nanti? Udah pasti nggak pengen. Ya, hitam itu di apa ya? Itu tuh Allah sengaja berikan hitam untuk dicirikan bahwa ini adalah orang-orang yang berpaling. Sebaliknya orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa menjaga wudhunya, orang yang senantiasa menjauhi maksiat, Allah akan memberikan cahaya pada wajah. Jadi kalau yang sering berpaling, nah itu menghitam. Gitu ya. Nah, seperti yang sering kita bahas, kita kembali ke ayat 54-nya guys. Ya, coba ke ayat 54 kita buka ya. Nah, ya. Abi baca artinya ya, kita sampai ke ayat 60. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu, ke jalan fi sabilillah. Nah, udah tahu nih, nyasar nih, ya kan? Udah tahu nih, gue lagi bergelimang maksiat nih. Oh, udah tahu nih gue salah jalan. Nah, apa kata Allah? Ya, bahkan ada ayat 53-nya deh kita coba mundur lebih jauh lagi. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, asrafu, alladzina asrafu, ya, musrifin, orang yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Masih ada jalan itu. Masih ada si rahmat. Di mana rahmat absen? Masih ada rahmat Allah. Jangan berputus asa. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Padahal kita sering melampaui batas. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, masih ada kesempatan kita untuk berbalik arah tadi. Hijrah. Ya, jangan-jangan salah jalan nih. Kok jalannya makin rusak nih. Makin hancur nih pergaulan kita. Apa kata Allah? Ya. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada ila rabbikum. Waslimu lahu min qabl. Ya, min qabli ayyatiyakumul adzab thumma la tunsarun. Ya, kembali kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Guys, mumpung nih, ya, mumpung aib kita masih Allah jaga. Mumpung Allah kasih kesempatan pagi hari ini masih bernafas. Ini bukti cinta Allah kepada kita. Memberikan kesempatan untuk kita kembali kepada Allah dan berserah diri. Untuk apa? Bertobat. Sebelum apa? Sebelum datang min qabli ayyatiyakumul adzab. Ya, ayyatiyakum min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang azab kepadamu yang mana summa la tunsarun. Di mana itu sudah terlambat, teman. Sudah terlambat. Udah nggak bisa lagi kita bertobat. Udah nggak bisa lagi kita minta tolong, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di surat Az-Zumar ayat 55, ayat berikutnya 39 ayat 55. Wattabi'u, ikutilah sebaik-baik apa asana ma unzila, apa yang diturunkan ilaikum mir rabbikum. Apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu apa? Al-Qur'an. Sebelum, nah ini yang mengerikan guys. Sebelum mir rabbikum min qabl, ya, ayatiyakumul azab, ya. Kalau tadi baru dikasih tahu sebelum datang azabmu, dan di ayat 55 ini dikasih lebih detail lagi. Min qabli ayatiyakumul azab baghtatan. Nah, baghtatan itu tiba-tiba. Jadi antum lagi diangkat, jadi ini ayat-ayat istidraj gitu tuh, dikasih nikmat baghtatan. Bang. Atau tiba-tiba dijatuhkan, jeledak gitu. Kemarin kayaknya di Instagram gitu ya. Ada tuh postingan muncul lah di Beranda Abi, tiba-tiba seorang bapak meninggal tiba-tiba lagi nyawer. Naik ke atas panggung, ada biduan, dia nyawer di atas panggung gitu ya. Dangdutan di atas panggung nih. Habis ngasih dangdutan, habis ngasih sawerannya, tiba-tiba di atas panggung dia geletak meninggal. Di mana itu Pak Ustadz? Apa? Di mana itu? Di mana, adalah di Instagram. Oh, Di sebuah kota begitu. Ada tuh yang begitu. Gitu ya. Sebelumnya lagi di Makassar kalau nggak salah, sorry kalau salah nama kotanya gitu ya. Ya suka muncul lah di Instagram gitu. Dia baru transaksi ya sama PSK, nauzubillah min zalik. Baru transaksi, baru bayar, meninggal.
masuk berita pula. Ya. Masuk berita pula, akhirnya yang tadinya diam-diam tidak terangkat, aibnya terbongkar. Nah, karena memang Allah telah bilang gitu, ya, azab yang datang kepadamu secara bagatatan, secara mendadak. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyadari. Bahkan jangan anggap azab yang bagatatan tadi, yang mendadak itu yang kita sadar tiba-tiba kita jebret sakit, tiba-tiba jebret kena musibah, nggak harus begitu. Tapi apa kata Allah? Wa antum la tash'urun, antum tuh juga nggak sadar. Kok kayaknya hafalan nggak nambah-nambah, kok kayaknya sakit nggak sehat-sehat nih, gitu. Kok kayaknya kagak bahagia-bahagia nih, udah punya bini, udah punya laki, udah punya anak nih, gitu. Berantem terus. Kok kayaknya hati tidak lapang-lapang, gitu. Nah, kita nggak sadar, ya. Nah, di ayat 56 apa kata Allah, maksudnya supaya tidak ada orang yang berkata alangkah besar penyesalanku, kata mereka, atas kelalaianku dalam menaikkan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Memperolok-olok agama Allah, ya. Wa in kuntu laminas sakhirin. Memperolok-olok agama Allah buat bercandaan, gitu, ya. Udah tahu nih perintahnya untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Sehat itu adalah amanah. Kita malah nggak jaga kesehatan. Itu ibarat kita memperolok-olok, ya kan? Perintah Allah. Ya, udah tahu kagak boleh mengurangi timbangan, ya kan? Timbangan akuntansi, timbangan kalau dagang, martabak ungu, timbangan apalagi ya ketika Medbro misalnya punya klien, ya akadnya misalnya 15 kali postingan, timbangan dikurangi jadi cuma 10 postingan misalnya, gitu ya. Sudah tahu kita itu, tapi kita memperolok-olok, tenanglah, Allah ini Maha Pengampun. Nah itu. Ya. Ya betul, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ya, ada dulu ya salah satu kawan Abi lah, ya. Dia sedekahnya dahsyat, gitu ya, bisa miliaran, gitu ya. Maksiat juga dahsyat. Nah, dia beranggap, ya, ketika dia melakukan maksiat-maksiat, gitu ya, sama wanita dan seterusnya, dengan sedekahnya itu bisa bisa hilang dosanya, gitu. Ya betul sih, amal soleh itu akan menggantikan kemaksiatan kita. Ya kalau masih sempat sedekah, kalau kagak masih sempat taubat, kalau kagak, gitu. Nah itu memperolok-olok agama, artinya memperolok-olok Allah. Nah kalau Allah balik-balik memperolok kita, gue kasih azab secebret. Nah, apa yang terjadi? Gak sempat taubat kita. Nauzubillah min dzalik. Atau supaya kata Allah di ayat 57-nya, supaya tidak ada yang berkata seandainya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, nah biasanya udah nyesel kita bermaksiat, ya seandainya ya Allah engkau tidak. Ya sebenarnya kan gini, kita mau beramal soleh atau mau bermaksiat, itu keputusan kan di tangan kita sebenarnya. Memang semua atas izin Allah, tapi kuasa ikhtiar itu di tangan kita, guys. Ya jadi nggak bisa tuh antum, ya emang karena takdir Allah saya mencuri. Hello, emang karena takdir Allah saya berzina, emang karena takdir Allah saya korupsi, saya membunuh, saya nggak biru walidain, gitu. Ya, saya gibah, fitnah dan seterusnya, enggak. Semua kuasa ikhtiar ada di tangan kita. Ya, ada kesempatan bermaksiat di hadapan kita, ya. Abi suka pernah cerita gitu kan, Abi digoda gitu. Wah, kesempatan nih. Ya, setan, malaikat bertarung kan. Itu kan mana kita mau pilih? Sebaliknya, ada kesempatan amal soleh. Ada amal soleh di depan kita. Mau ngangkat beras misalnya. Sama tuh. Kita pasti setan malaikat di kepala kita bertarung. Pura-pura sakit. Atau cari kesibukan yang lain supaya nggak angkat beras. GGS misalnya begitu. Ya, sebaliknya, antum putus untuk beramal soleh. Nah, itu keputusan di tangan kita. Ya. Nah, apa ayat 59-nya sebelum di ayat 60 muka kita menghitam tadi? Bala, nggak begitu cuy, kata Allah. Qad ja'atska ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Enggak begitu, bro, sis. Sebenarnya ayat-ayatku telah datang kepadamu, betul nggak? Tetapi kamu mendustakannya.
menyombongkan diri, dan termasuk orang-orang yang kafir. Lengkap nih. Ya. Fakadzabta, mendustakannya. Jadi antum kita nih berpaling, nauzubillah min dzalik. Ah, enggak lah. Ya, enggak apa-apalah dikit-dikit gitu. Itu mendustakannya. Ya, wastakbarta. Terus antum menyombongkan diri, takabur. Apa definisi takabur kata Rasulullah? Ya, antum menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, dua itu. Antum meremehkan abi, antum meremehkan guru-guru, antum meremehkan umi, meremehkan ayah, meremehkan Ustazah Halimah, meremehkan Bang Cein, Bang Pur, ya orang yang dituakan lah kita katakan. Bang Jaya, gitu, Bang Deka, ya, Bang Faisal dan seterusnya. Itu menyombongkan diri kita dan menolak kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Dan apa kata Allah? Wa kunta minal kafirin. Dan termasuk orang-orang yang kafir. Kafir itu bukan hanya saja tidak bersyahadat. Ya kalau itu oke lah, antum sudah paham. Tapi kafir, kafir tuh cover, tahu nggak? Cover. Kalau meja di cover, dikasih taplak, meja jadi nggak kelihatan. Artinya apa? Tertutup. Nah, ketika antum menutup hati antum dari kebenaran, nah itulah al-kafirun sejatinya. Antum mengcover, menutupi hati antum untuk turunnya jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah begitu, pada hari kiamat kita berdusta kepada Allah, wajahnya menghitam. Nauzubillahimin. Jangan sampai ya. So guys, begitu yang bisa disampaikan. Ya, kita saling mendoakan. Ya, Abi nyampaikan begini karena Abi orang yang sangat berpotensi, bahkan masih banyak maksiat yang Abi lakukan. Abi mohon doanya ya buat Abi, buat Umi, buat anak Abi sekarang yang sedang camping, yang sedang tadabbur alam. Doakan buat Ayah Beben, Bunda Ruri dan keluarganya. Ya, doakan buat kita semua. Dan sebaliknya, Abi pun akan mendoakan antum semua. Doakan para orang tua santri yang ada di kajian pagi hari ini. Dan orang tua santri semua yang mungkin belum berkesempatan hadir. Ya, saudara kita, guru-guru kita juga yang ada di AMB Lampung, gitu ya, Oladina. Dan semua itu saling mendoakan. Itu yang bisa kita lakukan untuk kita saling menjaga. Ya, kita saling mengingatkan, karena ke depan ini yang namanya peluang untuk kita bermaksiat semakin besar. Gadget sudah sebegitunya, ya kan, sosial media dan seterusnya. Tanpa sosial media saja, ya semua kehidupan jahiliyah itu sangat mudah terakses sejatinya. Apalagi sekarang sudah semakin murah, sudah semakin mudah terakses. Ya, so guys, yuk saling menjaga, saling mendoakan, saling mengingatkan. Mudah-mudahan ya perjumpaan kita di dunia ini bukan hanya jadikan kita menjadi orang yang baik, bahagia, soleh dan soleh di dunia, tapi mudah-mudahan insya Allah menjadi orang yang juga Allah kumpulkan, Allah takdirkan berkumpul di surganya kelak. Amin, amin, robbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Begitu, abang kakak, ayah bunda, ibu rahmatullah, para orang tua asuh. Ya, mungkin sampai hari Kamis kalau sinyal masih bagus terus, Abi akan kajian satu doa ya kemarin dikoordinasikan karena Ayah Beben ada agenda setiap subuh juga wawancara calon santri kalau nggak salah gitu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahim dan mudah-mudahan bisa juga silaturahim offline buat teman-teman yang jauh-jauh nih di Cinangneng ya. Abi bahagia dengar kabar MB Camp ya full terus. Wah ini Masya Allah. Berkah. Ya mudah-mudahan juga MB Mart omsetnya semakin meninggi. Masya Allah. Begitu abang kakak ya bunda, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bisa menjadi pengingat buat Abi khususnya, dan kita semua untuk bisa menjadi orang yang taat ya dalam beragama, dalam berkehidupan sebagaimana Rasulullah telah contohkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.